Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Jajang Dul. Kalau kita ngomongin Belanda, pasti yang pertama terlintas di pikiran kita itu bunga tulip, kincir angin, atau Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Tapi kamu tahu tidak kalau Belanda punya cara super cerdas buat melindungi negaranya dari banjir dan tsunami. Negara ini udah lama hidup berdampingan bersama ancaman air laut. Tapi bukannya menyerah, mereka malah bikin teknologi yang bikin banyak negara kagum. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Simak saja video berikut ini. Subscribe. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu alasan Belanda kenapa menjajah Indonesia. Pertama-tama kamu harus tahu dulu kalau 2/3 wilayah Belanda itu berada di bawah permukaan laut. Bayangin, kota-kota besar kayak Amsterdam, Rotterdam, tiap harinya berpotensi kebanjiran kalau enggak dijaga secara ketat. Belanda punya proyek mega besar yang disebut dengan Delta Walk. Sistem ini dirancang buat menangkal air laut yang datang dari laut utara. Benteng laut ini dibuat super kuat untuk menghalau banjir besar. Delta Walk ini nggak main-main, bahkan dijuluki The Barrier atau gerbang laut utara. Setiap kali ada badai besar atau air pasang, sistem ini otomatis akan nutup dan mengunci akses air laut supaya nggak masuk ke daratan. Selain Delta Walk, ada yang namanya juga Mainstelring. Ini adalah salah satu pintu air terbesar di dunia yang bisa bergerak untuk menahan air laut. Ibaratnya kayak pagar raksasa yang siap bergerak kapanpun untuk melindungi Rotterdam. Yang bikin keren dari Mainstelring ini bisa otomatis menutup pas level air laut naik sampai titik tertentu. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau tiba-tiba badai datang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan warga. Nggak cuma bangun bendungan, Belanda juga punya sistem kanal super kompleks yang menyebar di seluruh kota. Kanal ini nggak cuma buat pemandangan dan transportasi saja, tapi juga untuk mengalirkan air biar nggak numpuk dan bikin banjir. Semua air dari kota dikontrol dengan kanal dan dialirkan ke tempat yang lebih rendah sampai akhirnya balik lagi ke laut. Belanda juga punya sistem yang namanya polder, yaitu lahan yang dikeringkan dan dikelilingi sama tanggul. Jadi meskipun posisinya di bawah laut, area ini bisa tetap kering karena airnya dipompa keluar. Dulu mereka pakai kincir angin buat pompa air keluar dari polder. Sekarang dengan teknologi modern ini, sistem ini jadi makin efisien dan memungkinkan mereka memperluas daratan, bahkan bikin kota baru, teman-teman. Bendungan dan kanal nggak bakal efektif kalau tanpa teknologi prediksi cuaca yang canggih. Belanda pakai radar satelit dan model komputer buat deteksi kondisi laut dan cuaca. Kalau ada potensi badai, semua infrastruktur bisa langsung disiapin dan aktif secara otomatis. Sistem ini bikin mereka bisa ngasih peringatan dini, jadi masyarakat dan infrastruktur bisa siap sebelum bencana datang. Uniknya, Belanda juga kolaborasi sama alam buat kontrol air. Misalnya mereka bikin proyek Chrome for the River, yaitu bikin jalur khusus supaya air sungai bisa mengalir dengan bebas saat musim hujan. Jadi mereka nggak hanya fokus buat nahan air, tapi juga memberi ruang bagi air untuk melewat. Ini bikin resiko banjir jauh lebih rendah. Teknologi dan inovasi pengendalian air ini bikin Belanda jadi inspirasi bagi banyak negara. Mereka bahkan sering bantu negara lain yang punya masalah serupa terkait banjir. Dari Amerika sampai negara-negara di Asia, Belanda jadi contoh bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam, terutama dengan laut yang menantang. Oke, teman-teman, jadi itu adalah salah satu cara cerdas Belanda mengatasi banjir atau tsunami yang menimpa negaranya. Coba saja teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin kota Jakarta atau kota Bandung tidak akan terkena banjir ya. Thank you for your watching. See you next video. Thank you. Subscribe.